Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, alladzi khalaqal jinna wal bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-adhar amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung. Salah satu daripada nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang setia sampai hari akhir nanti. Khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan umumnya kepada para jamaah agar senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas diiringi dengan kuantitas dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat ini adalah Jumat terakhir daripada bulan Rajab 1447 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Yang mana di bulan Rajab ini tidak hanya disebutkan oleh ulama sebagai musim tijarah, musim panen daripada hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah, akan tetapi juga pada bulan ini terjadi suatu peristiwa yang kita kenal dan sudah maklum dan masyhur, yaitu Isra wa Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Meski pada saat itu banyak umat, dalam hal ini kaum Quraisy, ingkar terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak kurang lebih 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia.
Dua perjalanan itu ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ada banyak pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Syekh Ali Muhammad Shalabi dalam kitab Sirah Nabawiyah Airul Waqa'i wa Tahlil Ihdas, beliau menjelaskan ada 4 perjalanan yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tercintanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad baru saja mengalami hal yang sangat menyedihkan, yaitu dengan wafatnya istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijah, wanita yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu juga beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh paman tercintanya, yaitu Abu Talib, yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Dalam hal ini Allah ingin menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati baginda Nabi Muhammad SAW semakin teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah kewajiban salat 5 waktu bagi kita, bagi setiap muslim muslimat. Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar menjelaskan, jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi tiap muslimin menghadap atau mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat 5 kali dalam satu hari. Dengan tentunya dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali menetapkan khusyuk ini sebagai salah satu rukun daripada salat. Hikmah yang ketiga adalah Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Dan inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir keempat adalah dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan hikmah kepada kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah peristiwa Isra wa Mi'raj ini dan dapat mengamalkannya, sehingga peristiwa Isra Mi'raj yang kita rayakan setiap tahun dapat senantiasa menambahkan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa ayati bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، خصوصا سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابنه عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستات الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطيه الشريفين سيد شباب أهل الدارين سيدنا الحسن والحسين وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.